Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah pernikahan Anda masih bisa diselamatkan? Mungkinkah semua yang pernah dialami, mimpi-mimpi, rencana-rencana, tawa-tawa, bahkan air mata, semua ini dapat dipulihkan oleh tangan Tuhan? Banyak orang bangun setiap hari dengan hati yang berat, penuh ketidakpastian tentang masa depan hubungan mereka, bertanya-tanya apakah hubungan mereka layak dipertahankan atau sudah waktunya untuk menyerah. Namun hari ini, di pagi yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama mencari jawaban yang tidak datang dari logika manusia, melainkan dari iman yang menggerakkan gunung. Jika hatimu terluka, jika kebersamaanmu telah menjadi sunyi, jika pelukan telah menjadi jauh, saat ini adalah untukmu. Tuhan kita adalah ahli dalam memulihkan apa yang telah rusak. Ketika semua tampak hilang di mata dunia, saat itulah Dia mulai bertindak. Dalam doa pagi ini, marilah kita berseru memohon kesembuhan, rekonsiliasi, dan transformasi. Marilah kita serahkan kepada Tuhan apa yang telah kita coba selesaikan sendiri dan tidak dapat kita lakukan. Karena di mana usaha manusia berakhir, disitulah tindakan supernatural Tuhan dimulai. Anda mungkin mendengarkan doa ini sambil menangis, mungkin merasa bersalah, frustrasi, atau sekadar terkuras emosi. Namun ketahuilah ini, Tuhan melihat Anda. Dia tahu hati Anda, Dia tahu niat Anda, dan Dia tahu persis apa yang telah Anda lalui. Cinta sejati tidak pernah sia-sia. Jika masih ada secercah harapan dalam diri Anda, maka masih ada sesuatu yang dapat dilakukan. Sebelum kita mulai berdoa, renungkan bersama saya, berapa kali kesombongan berbicara lebih keras? Berapa kali luka masa lalu menghalangi Anda untuk berhubungan kembali? Berapa kali kesibukan hidup memadamkan api keintiman? Tuhan tidak menginginkan pernikahan yang suam-suam kuku, tanpa dialog, tanpa rasa hormat, tanpa cinta. Dia ingin memulihkan sukacita hidup bersama, memperkuat ikatan, dan menyalakan kembali apa yang telah coba dipadamkan oleh waktu. Namun untuk melakukan ini, Anda perlu membuka hati dan membiarkan diri Anda disembuhkan dari dalam. Firman Tuhan mengatakan dalam Yoel bab 2 ayat 25, "Aku akan mengembalikan kepadamu tahun-tahun yang telah habis dimakan waktu." Janji ini untuk Anda, untuk pernikahan Anda, untuk rumah tangga Anda. Tuhan tidak hanya memperbaiki sesuatu, Dia membuatnya baru. Tidak peduli berapa lama Anda telah berpisah, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang telah Anda buat bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan jika Anda di sini hari ini, mendengarkan doa ini, itu bukan suatu kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Tuhan ingin berbicara kepada Anda. Sekarang, pejamkan matamu, tarik napas dalam-dalam, serahkan semuanya kepadanya. Jangan tahan rasa sakit, jangan sembunyikan air mata. Ini adalah momen sakral, pertemuan antara jiwamu dan Sang Pencipta. Mari kita sholat. Tuhan, Allahku, pagi ini aku datang ke hadirat MU dengan hati yang terbuka dan penuh penyesalan. Aku tahu bahwa aku telah melakukan kesalahan dalam banyak kesempatan. Aku tahu bahwa aku telah membiarkan kesombongan dan kurangnya komunikasi merasuki hubunganku. Namun hari ini, Bapa, aku mohon kepada MU, pulihkan pernikahanku. Sentuhlah hati pasanganku. Hancurkan setiap penghalang dingin, setiap luka, setiap kebencian. Curahkan kasih MU kepada kami. Nyalakan kembali apa yang telah padam. Semoga kedamaian MU tinggal di rumah kami. Semoga Roh Kudus MU memperbarui setiap perasaan, setiap gerakan, setiap kata. Tuhan, sembuhkan luka yang ditinggalkan waktu. Maafkan kata-kata yang menyakitkan, sikap yang menjauhkan kita, hari-hari yang kita lalui tanpa saling menatap mata. Ajari kami untuk mencintai sebagaimana Engkau mencintai kami, dengan kesabaran, kelembutan, dan kebenaran. Pulihkan, ya Tuhan, fondasi hubungan kami. Semoga rasa hormat tumbuh subur lagi. Semoga kasih sayang menjadi alami lagi. Semoga cinta menjadi prioritas lagi. Perbarui janji kami, meskipun dalam diam. Ini memberi kami kebijaksanaan untuk membangun kembali bersama apa yang telah kami biarkan hilang. Tuhan,
Aku percaya pada firman MU. Aku percaya bahwa Engkau dapat mengubah kisah apapun. Maka, pagi ini, aku serahkan pernikahan ini ke dalam tangan MU. Semoga setiap tindakan musuh hancur. Semoga segala sesuatu yang mencoba memisahkan kita dihancurkan. Dan semoga kehadiran MU berkuasa di rumah kami. Amin. Bernapaslah sekali lagi. Rasakan kehadiran Tuhan saat ini. Kedamaian yang menyerbu hatimu sekarang tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Itu adalah Tuhan yang berkata kepadamu, "Saya di sini. Masih ada harapan. Masih ada jalan." Ini hanyalah bagian pertama dari doa kami. Tetaplah bersama kami dalam beberapa menit ke depan, karena Tuhan masih ingin berbicara kepada Anda dengan cara yang lebih dalam. Apa yang akan Dia ungkapkan tentang hubungan Anda? Apa yang dapat terjadi ketika Anda benar-benar menyerahkan segalanya ke dalam tangannya? Jika doa ini menyentuh hati Anda, berlanggananlah ke saluran ini sekarang juga. Sukai video ini, tulis permintaan Anda atau nama pasangan yang ingin didoakan di kolom komentar, dan bagikan dengan seseorang yang juga perlu memulihkan cinta. Kasih, jika benar-benar berlandaskan pada Tuhan, bagaikan rumah yang dibangun di atas batu. Badai mungkin datang, angin mungkin bertiup, tetapi rumah itu tetap berdiri. Meski demikian, bahkan di atas batu, rumah ini perlu dirawat. Rutinitas, tekanan emosional, tekanan eksternal, dan konflik internal dapat secara bertahap mengikis tembok-tembok koeksistensi kita. Dan sebelum kita menyadarinya, apa yang tampak kokoh mulai retak. Namun kabar baiknya adalah, bersama Tuhan, selalu ada waktu untuk mereformasi, membangun kembali, dan memulai kembali. Pernikahan adalah sebuah perjanjian, bukan hanya antara dua orang, tetapi antara tiga orang, suami, istri, dan Tuhan. Ketika tali ketiga itu putus, segalanya menjadi lemah. Mungkin Anda mencoba menyelamatkan hubungan dengan cara Anda sendiri, terapi, percakapan, janji, dan tidak ada yang berubah. Mungkin Anda mencoba mengabaikan masalah, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun rasa sakit itu kembali. Jarak semakin jauh. Tatapan mata yang dingin, keheningan dalam kata-kata, luka yang belum terselesaikan, semua ini menjerit di dalam. Dan saat itulah kita perlu kembali kepada Dia yang menciptakan cinta, Tuhan sendiri. Hari ini adalah hari untuk berhubungan kembali. Pagi penyerahan diri yang sejati. Kesempatan untuk meletakkan di hadapan Tuhan setiap bagian yang rusak dari hubungan Anda dan berkata, "Bapa, aku tidak bisa melakukannya sendiri lagi. Aku butuh bantuan MU." Dan jawabannya sederhana dan kuat, "Serahkan jalanmu kepadaku, dan aku akan melakukan sisanya." Janji ini, yang hadir dalam Mazmur pasal 37 ayat 5, adalah undangan untuk percaya sepenuhnya. Tidak sebagian, tidak setengah-setengah, namun dengan sepenuh hati. Ketika kita menempatkan Tuhan di pusat, Dia mulai bertindak dengan cara yang tidak kita pahami. Orang-orang yang dibutakan oleh kesombongan mulai melihat dengan kerendahan hati. Hati yang keras mulai tersentuh oleh belas kasihan. Kata-kata yang dulu menyakitkan kini mulai menyembuhkan. Dan ini tidak terjadi dengan kekuatan manusia, tetapi oleh tindakan Roh Kudus. Dialah yang meyakinkan, yang mengubah, yang memulihkan. Mungkin Anda menghadapi pengkhianatan, pengabaian, penghinaan. Mungkin rasa sakitnya begitu dalam sehingga Anda bahkan tidak dapat memandang orang lain tanpa merasakan luka itu lagi. Namun, Tuhan juga melihat rasa sakit ini. Dia tidak mengabaikannya. Sebaliknya, Dia bersimpati. Yesaya pasal 61, ayat 1, tertulis bahwa Tuhan datang untuk membalut hati yang remuk. Itu termasuk Anda. Itu termasuk pasangan Anda. Itu termasuk kisah Anda. Tuhan seringkali mengizinkan padang gurun untuk mengajar kita agar hanya bergantung kepadanya. Dan padang gurun pernikahan bisa terasa panjang, kering, dan sunyi. Namun, di tempat inilah Tuhan berbicara dengan sangat jelas. Dia menyingkirkan kebisingan dunia, gangguan yang berlebihan, sehingga kita dapat mendengar suaranya.
Dan apa yang ingin dia katakan kepada Anda hari ini adalah, aku masih dapat menulis babak baru untukmu. Namun, babak baru ini dimulai dengan pertobatan, dimulai dengan pengampunan, dimulai dengan kerendahan hati, dimulai dengan tangisan yang tulus. Jadi sekarang, berdoalah bersama saya lagi. Biarkan setiap kata menembus jiwa Anda. Jangan hanya mendengarnya, rasakan. Jalani doa ini dengan hati yang berserah. Bapa Surgawi, di saat doa kedua ini, aku tetap berada di hadirat MU, menyadari bahwa hanya Engkau yang dapat memulihkan yang mustahil. Tuhan, aku tidak menginginkan sekadar penampilan pernikahan yang dipulihkan. Aku menginginkan sesuatu yang sejati, dalam, dan abadi. Aku ingin merasakan cinta yang tulus, rasa saling menghormati, dan keterlibatan yang hilang lagi. Karena itu, aku memberikan MU bagian hatiku yang paling intim. Masuklah, Tuhan, ke dalam ruang-ruang gelap hubungan kita. Terangi apa yang telah tersembunyi. Sembuhkan apa yang telah terluka. Tenangkan apa yang sedang berkonflik. Saya berdoa, Tuhan, semoga terjadi rekonsiliasi. Semoga tembok-tembok runtuh. Semoga kata-kata yang hilang ditemukan kembali. Semoga gerakan-gerakan sederhana terjadi lagi. Semoga pandangan lembut dipertukarkan. Semoga pelukan kembali menjadi tempat berteduh. Semoga rumah kembali menjadi tempat berlindung. Saya berdoa agar Engkau dapat masuk ke tempat yang tidak dapat dimasuki orang lain, ke dalam jiwa pasangan saya, ke pusat perjanjian kita. Semoga kehadiran MU lebih besar daripada rasa sakit apapun. Semoga roh MU membisikkan kasih, kesabaran, empati, dan pengampunan. Tuhan, jika ada sesuatu yang masih menahanku, yang mencegahku untuk mencintai sebagaimana mestinya, singkirkanlah itu dariku. Jika ada kesombongan, cabutlah. Jika ada kenangan yang beracun, bersihkanlah. Jika ada akar kepahitan, cabutlah. Aku tidak ingin membawa racun dalam diriku. Aku ingin menjadi alat kedamaian MU dalam pernikahanku. Aku ingin menjadi saluran kasih MU. Semoga mataku melihat pasanganku sebagaimana Engkau melihat. Semoga mulutku mengeluarkan kata-kata kehidupan. Semoga tindakanku konsisten dengan iman yang aku anut. Bapa, ajarilah kami untuk memulai kembali. Meskipun masa lalu telah meninggalkan bekas, semoga bekas luka ini menjadi tanda kemenangan, bukan rasa sakit yang terus-menerus. Semoga bekas luka ini menjadi kesaksian bahwa, bahkan ketika terluka, kami memilih untuk memaafkan. Semoga luka ini menceritakan kisah cinta yang bertahan melewati badai karena ditopang oleh tangan MU. Aku percaya, Tuhan, aku percaya bahwa kuasa MU lebih besar daripada krisis apapun. Aku percaya bahwa masih ada pemulihan bagi kami. Dan aku bersyukur kepada MU, bahkan sebelum aku melihat perubahannya, karena aku percaya bahwa itu sudah dimulai. Amin. Rasakan doa ini sebagai balsam bagi jiwa Anda. Biarkan Tuhan menyelimuti Anda dengan kedamaian, meskipun skenarionya belum berubah. Iman melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dan mungkin, pada saat ini, hati pasangan Anda sedang tersentuh, meskipun Anda belum menyadarinya. Tuhan bekerja dalam keheningan, tetapi buah-buahnya terlihat pada waktunya. Waktu yang dihabiskan dalam doa tidak pernah sia-sia. Sebaliknya, itu adalah investasi abadi. Ketika Anda memutuskan untuk memulai hari Anda dengan mencari hadirat Tuhan, menyerahkan segala rasa sakit, ketakutan, dan impian Anda ke dalam tangannya, Anda berkata kepada surga, Tuhan, aku lebih percaya kepada MU daripada aku percaya kepada diriku sendiri. Dan ini menggerakkan hati Tuhan. Anda mungkin belum melihat perubahan eksternal apapun, tetapi ada sesuatu yang berbeda di dalam diri Anda. Harapan sedang dinyalakan kembali, dan bersamanya, iman yang mengubah realitas apapun. Banyak orang menyerah pada pernikahan karena mereka berpikir bahwa cinta hanyalah perasaan. Namun, cinta sejati yang diajarkan Tuhan kepada kita, jauh melampaui perasaan. Cinta sejati adalah pilihan.
Cinta sejati adalah keputusan sehari-hari. Cinta sejati adalah tindakan bahkan saat Anda tidak merasakannya. 1 Korintus pasal 13, ayat 7, tertulis bahwa kasih menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Inilah pola kasih ilahi. Dan jika kita ingin memulihkan hubungan dengan cara yang langgeng, kita harus belajar mengasihi sebagaimana Allah mengasihi, dengan ketekunan dan kasih karunia. Terkadang, mukjizat terbesar yang ingin Tuhan lakukan bukanlah mengubah orang lain, tetapi mengubah diri kita sendiri. Dia memulainya dari dalam, menghancurkan ego kita, menyembuhkan luka lama, dan memulihkan identitas kita. Hanya dengan begitu kita dapat menjadi alat penyembuhan dalam kehidupan pasangan kita. Memulihkan pernikahan bukanlah peristiwa ajaib, tetapi proses spiritual yang membutuhkan dedikasi, kesabaran, dan, yang terpenting, iman. Dan Anda telah mengambil langkah penting hari ini. Anda telah menempatkan Tuhan di pusatnya. Perjalanan ini bisa jadi sulit. Akan ada hari-hari ketika keputusasaan akan mengetuk pintu. Saat-saat ketika semuanya tampak terhenti, stagnan. Namun pada saat-saat itu, ingatlah, Tuhan bekerja dalam keheningan. Saat Anda berdoa, Dia bertindak. Saat Anda berlutut, Dia bangkit untuk berjuang bagi Anda. Keluaran pasal 14 ayat 14, firman Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untukmu, tetapi kamu akan diam saja. Artinya, yang sering kali perlu kita lakukan adalah beristirahat, percaya, dan menunggu. Mungkin Anda mencoba menyentuh hati pasangan Anda dengan kata-kata, nasihat, dan tuntutan. Namun, Tuhan dapat melakukannya hanya dengan sentuhan Roh Kudus. Apa yang telah Anda coba katakan ribuan kali, Tuhan dapat taruh di dalam hatinya dalam sedetik. Percayalah, sekalipun situasi saat ini tampaknya tidak dapat diubah, Tuhan tetap menulis kisah-kisah yang tidak diharapkan siapapun. Kisah-kisah tentang rekonsiliasi, penyembuhan, dan reuni. Dia ahli dalam mengubah air mata menjadi kesaksian. Sekarang, mari kita berdoa sekali lagi. Ini adalah doa terakhir dari momen sakral ini, dan doa ini menyegel semua yang telah disampaikan sejauh ini. Berdoalah dengan iman. Berdoalah dengan segenap jiwamu. Tuhan, kami telah mencapai akhir dari waktu doa ini, tetapi bukan akhir dari pekerjaan MU. Aku bersyukur kepada MU untuk setiap kata yang diucapkan, untuk setiap kebenaran yang diungkapkan, untuk setiap air mata yang jatuh di hadapan MU. Aku tahu bahwa Engkau mendengar setiap tangisan. Aku tahu bahwa roh MU telah bekerja di tempat-tempat yang tidak dapat aku sentuh. Karena itu, Bapa, aku menyerahkan pernikahanku kepada MU sekali lagi. Bahkan ketika imanku kecil, aku percaya bahwa kesetiaan MU lebih besar daripada keraguanku. Tuhan, kuatkan pikiranku untuk menghadapi hari-hari yang sulit. Berikanlah aku kebijaksanaan untuk berbicara dengan manis, kepekaan untuk bertindak dengan kasih, kesabaran untuk menunggu waktu yang tepat. Semoga aku tidak mencoba memaksakan sesuatu, tetapi berjalan sesuai dengan petunjuk MU. Semoga aku tahu bagaimana untuk tetap diam ketika diperlukan. Semoga aku belajar untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Semoga hidupku menjadi kesaksian akan kasih karunia MU, bahkan jika orang lain belum berubah. Semoga aku tidak menyerah karena keadaan, tetapi semoga aku berpegang teguh pada janji-janji MU. Bapa, aku juga berdoa untuk hati pasanganku. Semoga di mana ada kekerasan, Engkau membawa kepekaan. Di mana ada jarak, Engkau membawa kedekatan. Di mana ada dingin, semoga ada kehangatan awal yang baru. Semoga Engkau membatalkan persekutuan rohani yang salah, menghancurkan setiap pengaruh jahat yang ingin memisahkan kita, dan menutupi rumah kita dengan darah pelindung MU. Semoga mimpi-mimpi yang pernah kita miliki bersama dapat dihidupkan kembali. Semoga cinta sejati, yang datang dari atas, ditanam lagi, dan kali ini, di tanah yang subur. Terima kasih, Tuhan, karena aku tahu bahwa pemulihan telah dimulai. Aku menyatakan dengan iman bahwa rumahku akan menjadi tempat yang damai, bersatu, saling menghormati,
dan penuh kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan tanamkan dalam hati Anda keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja. Benih telah ditanam. Mungkin butuh waktu untuk buahnya muncul, tetapi buah itu akan datang. Iman itu seperti ini: tanam hari ini, siram dengan doa, dan panenlah pada waktu Tuhan yang sempurna. Jangan tergerak oleh keadaan, tergeraklah oleh janji-janji. Dan janjinya untuk rumah Anda adalah kehidupan, rekonsiliasi, dan berkat yang berlimpah. Jika doa ini berbicara kepada Anda, jangan simpan sendiri. Berlanggananlah ke saluran ini sekarang untuk terus menerima pesan dan doa yang memperkuat iman Anda. Sukai video ini sehingga YouTube dapat menyampaikannya kepada lebih banyak orang yang perlu mendengar firman ini. Tinggalkan permintaan doa Anda, nama pasangan, atau sekadar "Amin" di kolom komentar sebagai tanda iman. Dan bagikan video ini dengan seseorang yang sedang mengalami krisis hubungan dan membutuhkan harapan. Bersama-sama, marilah kita ciptakan rantai keimanan dan pemulihan. Karena ketika dua orang atau lebih berkumpul dalam doa, surga akan bergerak.